Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukun. Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita masih belajar di subtema 2, pembelajaran yang keempat. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Nah, ayo kita pelajari. Nah, hari ini kita belajar tentang Kapitan Pattimura. Pasti anak-anak ustazah sudah tidak asing lagi dengan nama Kapitan Pattimura. Nah, Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahan harus menyerah beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, kemudian pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Saparuna. Nah, perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nah, setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Dan akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, ini merupakan kisah dari pahlawan kita, yaitu Kapitan Pattimura yang memerintah atau yang memimpin di Maluku. Nah, hal-hal positif yang bisa kita contoh dari Kapitan Pattimura. Yang pertama, kerja keras. Nah, beliau berhasil merebut benteng Dorset atau beliau juga berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam memimpin rakyat. Kemudian Kapitan Pattimura juga adalah sosok orang yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia menolak. Nah, kemudian Kapitan Pattimura juga merupakan seorang pemberani dan perkasa dengan peralatan yang sederhana. Nah, ia juga berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Nah, kemudian perjuangan Kapitan Pattimura adalah perjuangan banyak orang, di mana hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura atau Kapitan Pattimura. Nah, Kapitan Pattimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Nah, dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di mana raja-raja di Bali dan Sulawesi, ada juga di Jawa. Nah, dampak dari perjuangan yang dilakukannya. Nah, dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Nah, Pattimura atau Kapitan Pattimura juga berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Siapa mereka ini? Adalah kaum Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah atau kekuasaan alam yang ada di Indonesia. Nah, alasan dari perjuangan Pattimura. Nah, Kapitan Pattimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Nah, pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah, rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya ini dengan sangat murah. Bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, di sini
rakyat Maluku harus dipaksa oleh Belanda untuk menjual rempah-rempah kepada kaum Belanda yang sangat murah. Nah, kemudian apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Nah, iya, karena apa? Karena Patimura atau Kapitan Patimura ini berjuang sekuat tenaga untuk mengusir Belanda. Nah, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Iya, karena apa? Patimura menginginkan keadilan untuk bangsanya atau untuk rakyatnya karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Nah, di sini Kapitan Patimura itu menginginkan keadilan untuk rakyatnya karena rakyatnya itu ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Iya, karena apa? Karena Kapitan Patimura itu berhasil merebut benteng Durstit di Saparua. Nah, perlawanan Patimura meluas ke Ambon, kemudian ke Seram, dan tempat-tempat lainnya. Nah, ini merupakan bukti bahwa Kapitan Patimura ini menginginkan kedaulatan wilayah yang dipimpinnya itu diakui. Nah, kemudian ia berhasil. Nah, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan Pancasila kelima Pancasila? Kira-kira mencerminkan tidak? Iya, karena Kapitan Patimura mencerminkan sila kelima Pancasila. Karena beliau mau bekerja keras, kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Dan kemudian ia menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa yang lainnya. Nah, sikap baik apa yang bisa kita contoh dari Kapitan Patimura? Nah, sikapnya kerja keras. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, kemudian sikapnya apalagi? Mengakui kedaulatan bangsa lain. Contohnya, menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian apalagi sikapnya? Menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kita itu harus bangga menjadi rakyat bangsa atau menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak juga bersemangat dalam belajar. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.